menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Indonesia Mebel and Design Expo atau IFINA 2023 siap digelar di ICE, Indonesian Convention and Exhibition BSD Tangerang, Banten pada 14-17 September 2023. Pameran mebel dan kerajinan berskala internasional ini digagas Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia atau ASMINDO yang sebelumnya sempat vakum selama 6 tahun. Tahun ini merupakan penyelenggaraan IFINA ke-10 dengan mengusung tema The New Sourcing Circle in Asia. IFINA 2023 resmi diluncurkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki di Kementerian Perindustrian Saat peluncuran, Menteri Teten didampingi Direktur Jenderal Industri Kemenperin Agro Putu Juli Ardika, Ketua Umum ASMINDO Dedi Rohimat, dan Ketua Panitia IFINA 2023 sekaligus Wakil Ketua ASMINDO Anne Patricia Sutanto. Di bawah kepemimpinan Dedi Rohimat, ASMINDO sukses menjadikan IFINA 2023 sebagai event yang mendapat perhatian besar dari 3 kementerian, yakni Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu, ketiga kementerian tersebut mendukung penyelenggaraan IFINA 2023. IFINA bukan hanya sekedar ajang pameran produk mebel dan kerajinan terbaik dari Indonesia. Lebih dari itu, IFINA merupakan titik kumpul yang tepat bagi para pelaku industri, pemerintah, maupun masyarakat untuk bersama-sama mendukung terwujudnya ekosistem industri mebel dan kerajinan yang maju. Dengan menempati 6 hall di ICE BSD, pameran ini akan menjadi showcase bagi 6 kategori utama, yaitu furniture, craft, project design, homeware, and home fabric, serta dekoratif dan gift. Jumlah pengunjung yang ditargetkan akan hadir ke pameran ini sekitar 10.000 orang dengan jumlah peserta pameran mencapai 400 perusahaan. Menteri Teten mengapresiasi ASMINDO yang ingin industri mebel dan kerajinan tanah air menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan pemain global yang disegani melalui penyelenggaraan IFINA 2023 ini. Oleh karena itu, Menteri Teten berharap IFINA dapat menjadi wadah bagi pelaku usaha UMKM di sektor furniture untuk memperluas akses pasar. Menteri Teten mendukung upaya ASMINDO mengambil peran sebagai pemasok kebutuhan furniture untuk tingkat nasional. Namun ASMINDO juga tidak boleh melupakan peluang ekspor, meski saat ini Amerika Serikat dan Eropa yang menjadi pasar terbesar produk furniture Indonesia sedang mengalami resesi. Masih ada alternatif lain untuk menggenjot ekspor furniture, baik perluasan pasar maupun mencari terobosan baru dalam mengelola produk furniture. Tahun ke depan ini kita harus juga membidik pasar-pasar alternatif, bukan hanya Amerika dan Eropa, tapi juga Timur Tengah. Ya, saya kira juga penting karena keadaan dunia memang sedang mengalami perubahan. Ya. Jadi ini saya kira harus dilihat. Ini memang saya kira bukan sebentar. Ya, ini memang sedang terjadi perubahan kekuatan ekonomi dunia. Landscape-nya memang berubah. Jadi karena itu saya kira kita juga harus melihat potensi-potensi market baru. Ya, jadi yang jangan terus-menerus market tradisional itu aja. Jadi kita harus cari. Lalu ekspor produk furniture dan kerajinan Indonesia nilainya mencapai 3,5 miliar US dollar. Tadi juga penyerapan tenaga kerja juga cukup besar. Jadi ini memang furniture ini saya kira menjadi kekuatan ekonomi Indonesia karena kita juga punya sumber bahan baku yang cukup kaya dan kita juga butuh penciptaan lapangan kerja. Ya, dan ini memang sektor industri yang labor intensif. Selain Menteri Teten, apresiasi kepada ASMINDO juga disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang melalui Direktur Jenderal Industri Kemenperin Agro Putu Juli Ardika. Dalam sambutannya, Putu mengatakan sektor industri memberikan kontribusi sebesar 53,4% ke PDB non-migas, di mana industri furniture berkontribusi sebesar 1,3% dengan nilai ekspor sebesar 2,47 miliar dolar Amerika Serikat pada 2022 atau turun 2% dari ekspor tahun 2021. Diprediksi tren ini masih akan terjadi tahun ini dan tumbuh pada 2024. Pemerintah akan terus mendukung upaya-upaya promosi, pameran, dan penciptaan pasar produk furniture sehingga kinerja industri dapat terus membaik seiring dengan pulihnya pasar furniture global. Selain terus meningkatkan pasar ekspor, pelaku industri furniture juga diharapkan agar meningkatkan pasar dalam negeri dengan inovasi-inovasi produksi yang lebih efisien, maka konsumen dalam negeri juga akan dapat menikmati produk furniture berkualitas.
Kemudian semakin tingginya environmental awareness dari konsumen furniture diharapkan dapat memacu pelaku industri untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam produksi sehingga bisa lebih efisien, ramah lingkungan, namun tetap dapat menghasilkan produk yang berbasis ekodesain serta memberikan dampak ekonomi yang signifikan untuk masyarakat. Akhir kata, dalam kesempatan launching IFINA 2023 kali ini, saya mengucapkan selamat bekerja kepada panitia IFINA. Semoga pameran IFINA 2023 dapat pada bulan Desember nanti dapat berlangsung dengan sukses dan memberikan manfaat bagi perkembangan industri furniture dan kerajinan. Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Asmindo Dede Roimat mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan 3 kementerian untuk penyelenggaraan IFINA 2023. Menurut Dedi, industri mebel dan kerajinan dapat mendongkrak pertumbuhan industri lainnya seperti industri pengolahan bahan baku mebel dan bahan pendukung lainnya. Tak hanya itu, industri mebel dan kerajinan menjadi industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Dalam upaya untuk terus mendukung dan memperluas pemasaran produk furnitur dan kerajinan Indonesia, kami Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia atau Asmindo dengan bangga mempersembahkan sebuah acara besar bagi kita semua, yaitu IFINA Indonesia Mebel dan Desain Expo 2023. Kami mengharapkan dukungan dan keterlibatan seluruh mitra terkait, baik dari instansi, institusi pemerintah, pusat dan daerah, BUMN, sektor swasta, lembaga pembiayaan, pemerhati lingkungan, dan tentunya para pelaku industri furnitur dan kerajinan. Ini yang kami harapkan. Sebagai pionir penyelenggara pameran furnitur dan kerajinan di circle kedua, September, yaitu bulan September, ini kita setelah China, kita masuk ke 1 hari sebelum berakhir, kita masuk ke circle ini. Jadi Asmindo berharap negara-negara di ASEAN pun dapat mengikuti langkah Asmindo dengan mengadakan pameran internasional serupa, sehingga tercipta ekosistem yang kondusif pada circle kedua di region Asia Tenggara. Hari ini kami berada di Auditorium Kemenperin, di mana kami difasilitasi tempat oleh Kemenperin, juga merupakan salah satu bentuk dukungan yang penting bagi Asmindo. Terima kasih atas kemurahan hati Bapak Menteri Perindustrian beserta jajaran yang telah berkenan menyiapkan tempat yang sangat baik ini untuk kegiatan launching IFINA 2023. Kami juga mengaturkan banyak terima kasih yang luar biasa dari Kementerian Koperasi dan UKM yang sudah berkali-kali kami juga difasilitasi. Jadi kami berbagi dengan 3 kementerian ini supaya kami juga punya relasi semuanya, Bapak Ibu, ya Bapak Menteri. Kemudian juga Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM telah menjadi mitra strategis bagi Asmindo. Semoga kolaborasi dengan 3 kementerian ini menjadi tonggak bersejarah majunya industri furnitur dan kerajinan Indonesia bersama Asmindo. Asmindo untuk Indonesia. Dede berharap IFINA 2023 dapat menjadi trendsetter di wilayah Asia Tenggara sebagai pameran furniture dan kerajinan di circle kedua, sesuai dengan tagline yang diusung tahun ini, yaitu The New Sourcing Circle in Asia. Tim Elgian Media melaporkan.